Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar materi sejarah wajib, yaitu tentang sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia pada masa reformasi. Dan kita akan belajar tentang masa kepemimpinan Bajarudin Yusuf Habibie. Dan ini adalah nama kelompok kami. Pertama ada Andi Revan, kedua ada Angelina Nurhadi, yang ketiga ada Muhammad Arif, keempat ada Prima Kayanti, dan kelima saya Wahyu Bimantara. Masa reformasi itu adalah masa di Indonesia dari tahun 98 sampai nggak tahu kapan, karena sekarang pun masih masa reformasi. Nah, bagaimana sih kronologi masa reformasi? Nah, kita bahas ya. Pertama-tama, bagaimana bisa ada reformasi itu karena adanya krisis moneter di tahun 97 melanda Asia Tenggara, Indonesia salah satunya. Dolar naik dari $1 2.500 jadi 15.000, naik 6 kali lipat, kacau dah. Bahkan akhirnya membuat masyarakat nggak percaya lagi kepada pemerintah, krisis legitimasi. Nah, selanjutnya lagi setelah krisis legitimasi itu, tahu-tahu di pemilu 97 yang menang Golkar lagi dan Soeharto dipilih lagi untuk jadi presiden. Kan nggak lucu kan ya? Dia nggak becus tapi dia lagi kepilih lagi gitu. Nah, akhirnya mahasiswa pada demo dan menuntut ada 6 agenda reformasi: adili Soeharto, amandemen UUD, hapus di fungsi ABRI, otonomi daerah, supremasi hukum, dan pemerintah harus bersih dari KKN. Nah, dari 6 agenda reformasi itu mahasiswa demo di mana-mana dan akhirnya terjadi tragedi Trisakti tanggal 12 Mei 1998. 4 mahasiswa Trisakti meninggal: Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Hendriawan, Heri Hartanto meninggal. Dari sana demo makin besar. Bahkan 12 sampai 13 Mei 98 terjadi kerusuhan dan penjarahan di kota-kota besar di Indonesia. Jakarta, Solo, wah banyak lah di mana-mana, bahkan banyak yang diperkosa-perkosain. Nah, kemudian tanggal 18 sampai 20 Mei 98 gedung DPR MPR diduduki oleh para mahasiswa. Benar-benar diduduki, dikuasai semuanya sama mahasiswa. Dan akhirnya hari yang ditunggu terjadi. 21 Mei 98 pukul 9:05 Soeharto mengundurkan diri dan dia diganti oleh wakil presidennya. Siapa? Yaitu Habibie. Nah, jadi setelah digantikannya Soeharto oleh Habibie, oleh Pak Presiden B. Habibie, maka Indonesia masuklah ke masa reformasi dan ini adalah presiden-presiden masa reformasi. Nah, sekarang B.J. Habibie itu dimulai tanggal 21 Mei 1998 dan berakhir tanggal 20 Oktober 1999. Sebentar saja, hanya setahun 5 bulan. Nah, Habibie ini dia kan menggantikan Pak Soeharto. Nah, kemudian ada juga yang menilai tidak konstitusional nih, karena berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945, presiden itu harusnya bersumpah di hadapan MPR DPR, sedangkan Pak Habibie ini dia bersumpahnya di istana pada saat itu. Kok bisa di istana sih? Ya karena pada saat itu kan gedung MPR DPR-nya dikuasai mahasiswa. Nah, kemudian apa saja kebijakan yang dilakukan oleh B.J. Habibie? B.J. Habibie dia melakukan kebijakan antara lain, yang pertama dia untuk kabinet dulu ya. Kabinetnya namanya Reformasi Pembangunan. Kemudian juga dia menetapkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Jadi boleh nih kita menyampaikan pendapat di muka umum, tidak kayak pas zaman Pak Harto, nggak boleh. Nah, kemudian menetapkan 12 ketetapan MPR dan ada 4 ketetapan yang mencerminkan jawaban dari tuntutan reformasi. Jadi antaranya kan tentang pembatasan masa jabatan presiden gitu, dan juga amandemen dan lain sebagainya. Nah, kemudian selain itu apalagi nih kebijakan dari Pak Habibie ini? Dia membebaskan para tahanan politik masa Orde Baru. Ada Mochtar Papahan, Budiman Sujatmiko, banyak lah ya. Nah, kemudian juga dia melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPPN, Badan Perbankan Nasional. Dan kemudian juga menaikkan nilai tukar rupiah hingga akhirnya
dolar itu yang asalnya sampai 15.000 bisa turun di bawah 10.000 saja. Nah, selanjutnya ada mengadakan jajak pendapat atau referendum bagi orang Timur Timur untuk memilih merdeka atau masih tetap menjadi bagian dari Indonesia. Dan hasilnya mereka kan memilih untuk merdeka ya, orang Timur Timur ini lepas saja dari Indonesia. Dan gara-gara lepasnya Timur Timur ini dianggap sebagai kejelekannya Pak Habibie. Dan akhirnya Pak Habibie tidak boleh lagi mencalonkan jadi presiden pada saat itu. Soeharto Nah, turun dari tapi jabatannya paling hebatnya sebagai adalah ketika dia presiden pada melaksanakan Kamis pemilu tanggal 7 Juni 1999, 1998. pesertanya ada Di hari itu 48 pula, partai, Baharudin Yusuf bahkan yang Habibie daftar ada menjadi presiden 141 Republik partai. Indonesia Nah, hasilnya yang menang menggantikan PDI Soeharto. juara 1, Golkar Habibie juara langsung 2, dilantik PKB juara Hakim 3, Agung di Istana P3 Negara. juara 4, dan PAN juara ke-5. Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden. Oke, sekian materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.